Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi di Mapel Akidah Akhlak bersama Ustazah Wuri. Kali ini kita akan mempelajari nama dan tugas malaikat serta contoh perilaku beriman kepada malaikat. Kita simak baik-baik ya videonya. Baiklah anak-anakku, jumlah malaikat itu memang sangat banyak. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlahnya. Sebagian dari malaikat itu dijelaskan nama-namanya, tapi sebagian besar lagi tidak dijelaskan namanya, tapi disebutkan tugas-tugasnya. Baiklah anak-anakku, kita ketahui dalam Al-Quran dijelaskan di antara nama-nama malaikat yang dijelaskan ada 10 nama malaikat. Kita bahas satu persatu tentang nama dan tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa ya tugasnya? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulullah. Untuk yang malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya apa? Yang bertugas untuk membagi rezeki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah malaikat Israel. Apa ya tugasnya? Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa seseorang yang jelas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup sangkakala atau terompet ketika nanti hari kiamat tiba. Jadi malaikat yang belum melaksanakan tugas sampai sekarang ini adalah malaikat Israfil. Untuk yang kelima adalah malaikat Munkar. Apa tugasnya? Yaitu menanyai manusia yang sudah di alam kubur. Nama lain alam kubur yaitu alam barzah. Jadi sama, antara malaikat Munkar dan Nakir itu sama. Malaikat Nakir juga menanyai manusia di alam kubur. Jadi kita sudah menyebutkan 6 malaikat di sini. Kita lanjutkan untuk malaikat yang ketujuh, yaitu malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia ketika di dunia. Amalan apa yang dicatat? Amalan yang baik. Jadi malaikat Raqib itu mencatat amal baik manusia. Malaikat yang ke-8 adalah malaikat Atid. Malaikat Atid itu bertugas mencatat amal buruk manusia ketika dia masih hidup. Malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Apa ya tugasnya? Bertugas untuk menjaga pintu neraka. Sedangkan malaikat yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Itu tadi anak-anakku, ada 10 nama malaikat dan tugasnya yang perlu kita ketahui. Anak-anakku, kita tadi sudah belajar nama dan tugas malaikat. Baiklah, kita masuk ke contoh perilaku beriman kepada malaikat. Anak-anakku, mulai dari mengimani malaikat Jibril. Kita tadi sudah tahu bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana cara kita mengimaninya? Kita harus menaati perintah Allah tersebut. Dari wahyu tersebut ada perintah, ada larangan, kita harus mentaatinya. Yang kedua, bagaimana cara mengimani malaikat Mikail? Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki yang halal pastinya, dan kita berarti juga harus mencari rezeki yang halal. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengimani malaikat Israel? Malaikat Israel tugasnya adalah meniup sangkakala ketika nanti di hari kiamat. Bagaimana cara kita mengimaninya? Berarti kita harus selalu berdoa agar selalu terhindar dari musibah.
Karena di hari kiamat nanti akan ada musibah-musibah kecil sebagai tanda-tanda hari kiamat. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan. Bagaimana ya cara kita mengimani malaikat Israil? Nah, tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa seseorang atau umat manusia. Nah, cara mengimani kita adalah kita senantiasa berdoa untuk dijauhkan dari sakitnya sakaratul maut. Nah, bagaimana ya caranya kita mengimani malaikat Israil? Karena tugasnya mencabut nyawa umat manusia atau seseorang. Nah, berarti kita harus senantiasa berdoa agar terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu mengimani malaikat Munkar dan Nakir. Apa ya? Bagaimana cara kita mengimaninya? Yaitu dengan cara kita senantiasa berdoa agar diberikan nikmat kubur. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita mengimani malaikat Raqib dan Atid? Nah, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia ketika masih hidup. Nah, bagaimana cara mengimaninya? Kita harus senantiasa melakukan kebaikan dan juga menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, bagaimana cara mengimani kita terhadap malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka? Nah, kita senantiasa berdoa agar terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengimani malaikat Ridwan yang tugasnya adalah menjaga surga atau menjaga pintu surga. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita harus senantiasa memohon kepada Allah yang diiringi dengan usaha-usaha kita di dunia, yaitu untuk kita memohon kepada Allah, kita senantiasa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari nama dan tugas malaikat serta contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, kita bisa mengambil hikmah dari materi tersebut. Apa ya? Nah, kita jadi lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah supaya kita nanti berada di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tadi, kita lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa Allah telah menugaskan para malaikat dengan tugas-tugasnya tersebut. Nah, kita lebih bersyukur lagi atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga memberi motivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan serta memiliki rasa optimis dan berusaha. Baiklah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai materi iman kepada malaikat, terkhusus nama, tugas malaikat, serta contoh perilaku beriman kepada malaikat, dan juga hikmah-hikmah iman kepada malaikat. Oke, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dulu video pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.